Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi mahasiswa-mahasiswi UT di seluruh Indonesia. Mari kita lanjutkan pembahasan mata kuliah tata guna lahan dan pengembangan lahan terkait dengan praktik pengembangan lahan di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang studi kasus, kemudian inovasi, kemudian perencanaan berbasis SDGs, kemudian kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan lahan. Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama adalah studi kasus pengembangan kota baru, dengan salah satunya yaitu di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, urgensi pemindahan Ibu Kota Nusantara di Pulau Jawa untuk ke Pulau Kalimantan itu sendiri dikarenakan sekitar 57% penduduk di Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, akibatnya kepadatan penduduk meningkat, kemudian urbanisasi juga semakin tinggi. Hal ini kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang ada terutama di ibu kota Jakarta, seperti krisis ketersediaan air, ancaman banjir, gempa bumi, penurunan muka tanah, sampai dengan konversi lahan yang makin tinggi gitu di Pulau Jawa terutama. Nah, kemudian masalah-masalah ini akan semakin kompleks sehingga melahirkanlah gagasan baru pemindahan ibu kota baru gitu. Nah, IKN sendiri terbagi dalam 3 zonasi, di mana yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, kemudian kawasan ibu kota negara, kawasan pengembangan ibu kota negara. Nah, gambaran yang terlampir yaitu terkait dengan prioritas pengembangan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, melalui 5 pilar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Nah, secara keseluruhan diketahui bahwa Ibu Kota Nusantara itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai proyek strategis nasional untuk mempercepat capaian dari SDGs di Indonesia dengan indikator yang terukur dan berbasis data gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan inovasi kelembagaan dalam tata guna lahan. Nah, BPN itu bertanggung jawab untuk membantu presiden dalam pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan yang mencakup seperti halnya pengaturan, penggunaan, penguasaan, kepemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, kemudian pengukuran dan pendaftaran tanah, serta masih banyak hal lain ya terkait dengan masalah-masalah pertanahan yang ditetapkan oleh presiden. Nah, contoh dari inovasi-inovasi yang dapat memudahkan untuk kita sebagai masyarakat untuk apabila ada permasalahan-permasalahan seperti itu untuk dikurangi permasalahannya itu dengan memanfaatkan adanya pengelolaan yang terdata gitu, seperti halnya perizinan-perizinan yang sudah diinovasikan dalam bentuk website-website seperti halnya Majapahit GIS di Mojokerto, ada juga Pucuk Bank, si Jitu, kemudian si Cantik, bahkan sampai dengan yang ada di Kota Pontianak gitu, yaitu Simtaru yang berkaitan dengan pelayanan perizinan untuk kadang berusaha atau bahkan pelayanan perizinan lainnya gitu. Dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi juga dengan pemanfaatan ruang yang tetap stabil itu ada juga peran dari BUMD, di mana BUMD itu memiliki peran strategis dalam pengembangan lahan di Indonesia, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan penyediaan layanan publik. Nah, pada konteks pemanfaatan lahan juga, pembangunan infrastruktur itu menjadi dasar atau fondasi pemanfaatan yang lebih optimal, seperti halnya kerjasama dari pemerintah dan juga swasta, yaitu PPP, di mana ini lahir menjadi metode terbaik untuk menjalin kerjasama secara optimal, salah satunya dalam hal transportasi atau bahkan infrastruktur yang lain. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan perencanaan berbasis SDGs. Nah, perencanaan berbasis SDGs ini dimulai dari dulu MDGs yang berakhir pada tahun 2015, di mana setelah itu direncanakan gitu untuk mekanisme baru apa yang dapat menggantikan MDGs, yaitu SDGs. Nah, mekanisme ini lahir dari permasalahan seperti halnya ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, kemudian pengembangan kerangka kelembagaan global untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pembentukan kerangka aksi dan instrumen untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs itu sendiri juga berkaitan erat dengan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada dasarnya SDGs yang berkaitan dengan tata guna lahan itu diidentifikasikan pada tujuan ke-9 dan 11. Nah, kemudian penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan itu menjadi salah satu tantangan gitu utama dalam pelaksanaan SDGs terutama di Indonesia. Meskipun demikian, potensi besar untuk pelaksanaan SDGs itu sangat besar di Indonesia seperti halnya menggunakan teknologi dan inovasi yang semakin berkembang.
Baik, selanjutnya adalah membahas terkait dengan Kasiba dan Lisiba. Sudah dijelaskan pada modul sebelumnya, tapi saya akan membahas sedikit, yaitu pengertiannya, di mana Kasiba itu sendiri merujuk pada area yang telah memenuhi kriteria tertentu dan siap untuk dikembangkan. Sedangkan Lisiba itu lingkungan siap bangun, yaitu mengacu pada kesiapan ekologis dan sosial. Nah, adapun tabel-tabel terkait dengan perbedaan antara Kasiba dan Lisiba dapat ditinjau pada berikut dari definisi, kriteria, fokus, sampai dengan contoh kegiatan dan metode pengukuran. Dari saya cukup sekian untuk penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.